Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima Pancasila yang terdiri dari dua anggota kelompok. Yang pertama itu ada Amelia Kartika Rosa dan saya sendiri Tania Uda Utami yang akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada nilai religius yang berasal dari Pancasila. Menurut KBBI, kata religius memiliki arti segala sesuatu yang mengandung unsur keagamaan di dalamnya dan selalu terikat dengannya. Religius di sini tentu bukan hanya untuk agama atau sekte tertentu, tapi agama di sini bersifat umum dan mencakup semua agama dan sekte yang ada, termasuk di dalamnya Islam. Untuk itu kita perlu untuk mengetahui pendapat singkat tentang nilai religius yang terkandung dalam Pancasila dari dua tokoh penting yang terkenal karena nasionalismenya, yaitu Insinyur Soekarno dan Habib Rizik Syihab. Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia, tidak jauh beda dengan nilai-nilai lainnya seperti kebudayaan dan aspek sosial. Selain itu, nilai religius juga erat hubungannya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi manusia. Kehidupan akhirat inilah yang membedakan dengan nilai-nilai lainnya. Pendapat lain tentang religius dikemukakan oleh Kemendikmas, yang merupakan lembaga yang menetapkan nilai religius sebagai salah satu karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik, yang didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan sikap hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pancasila yang sudah tidak asing di telinga kita, Bapak Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan juga seorang memprakarsai lahirnya Pancasila selalu menyatakan bahwa Pancasila adalah jalan hidup, rel-rel yang dalam bernorma dan bertingkah bagi seluruh bangsa Indonesia, dari suku maupun agama manapun. Sempat beliau menyatakan dalam salah satu Kongres PBB pada tanggal 30 September 1960 bahwa Pancasila merupakan darah daging bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan, terlebih di jenjang perguruan tinggi, belum menekankan pemahaman spesifik terhadap nilai religiusnya. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia, terlebih di kalangan mahasiswa, senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Ali Syahbana dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika kita melihat sejarah, Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lainnya dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan kerahmatan lil alamin. Ajaran Islam bukan Pancasila yang jauh dari sepi dari nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman atau nilai religius sangat memperhatikan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama mengandung arti bahwa meskipun negara bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Sila pertama ini ditetapkan sebagai alternatif dari pembentukan Islam. Sila pertama ini menjamin hak-hak pemeluk agama lain sejauh agama itu diakui oleh negara. Yang kedua itu ada makna religius yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Keselarasan nilai sila pertama Pancasila dengan syariat Islam terlihat dalam Al-Quran dan mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan
seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang memiliki arti, "Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Konsep ini menunjukkan bahwa dasar kehidupan bernegara rakyat Indonesia adalah ketuhanan. Di dalam Islam, konsep ini biasa disebut dengan hablum minallah, yang merupakan esensi dari tauhid berupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi dari adanya sila ini yakni mengakui adanya Tuhan dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan adanya sila ini, otomatis bangsa ini menolak segala paham-paham yang menyimpang, semisal Marxisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini jelas bahwa setiap kepala dari masyarakat haruslah menghormati satu sama lain, sesuai dengan norma moral yang ada dalam setiap kelompok, terutama mengenai toleransi dan menjauhi segala macam tindakan provokasi yang menyebabkan jatuhnya adab maupun moral tersebut. Seperti yang dibahas pada bahwa sila kedua ini sangatlah bersangkutan dalam menjalankan sila yang pertama. Yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Mengutip pernyataan dari Habib Rizik dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa masyarakat Indonesia harus mengedepankan persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Dan dengan adanya sila ketiga ini, kita haruslah memahami keadaan beragama, sehingga setiap agama memiliki persatuan yang membangun. Dalam Islam, Allah telah memerintahkan umat Islam agar bersatu padu dan tidak terpecah belah. Pun tentunya demikian yang diajarkan oleh agama-agama lainnya tentang persatuan. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan kita makna kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Dan dengan adanya sila ini, rakyat dituntut untuk menjadikan atau memilih seorang pemimpin yang berkualitas untuk memajukan bangsa, dengan catatan bahwa rakyat yang memilih pun haruslah menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Terus yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan poin yang penting dalam membangun suatu bangsa. Bahkan dalam Islam sendiri, Allah memerintahkan kepada semua umat manusia untuk berlaku adil, seadil mungkin dalam berbagai aspek kehidupan. Maka sila kelima ini merupakan dasar negara dan sekaligus sebuah penutup pamungkas demi terciptanya masyarakat yang agamais, harmonis, dan selalu hidup dalam kerukunan. Sebagai rakyat Indonesia yang taat dan memiliki tendensi dalam membangun bangsa dan negara, sudah seharusnya setiap individu paham betul hakikat dan nilai religius yang terdapat di dalam Pancasila. Dalam membangun dan memajukan negara pun juga demikian. Setiap elemen kembali ke Pancasila dan menghayatinya. Seharusnya ketika ada suatu konflik negara maupun dalam masyarakat, sudah sepatutnya masing-masing pihak bercermin tentang sejauh mana implementasi nilai-nilai, khususnya nilai-nilai religius Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya Pancasila bukanlah ajang untuk lomba hafalan, tapi bagaimana setiap individu mampu menelaah dan menyertakan segala aspek kehidupan bernegara agar sesuai dan tidak menyimpang dari rel yang religius, normatif, dan yang terkandung dalam Pancasila. 2.3 Implementasi nilai religius Pancasila. Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa yang mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama, dimensi spiritual mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandang hidup bernegara dan sebagai dasar negara.
Yang ketiga, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. Tiga nilai utama tersebut harus menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem serta proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bangsa. Nilai spiritualitas pun hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggara pemerintah agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa praktik penyelenggaraan pemerintah tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan bahwa manusia, terutama penyelenggara pemerintah negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh pertanggungjawaban kelak pada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah di Indonesia masa kini. Nilai spiritual Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran dimensi mengandung nilai pengakuan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan, musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembuatan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Implementasi nilai religius Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai religius pada masyarakat Indonesia dianggap sangat penting, mengingat Indonesia memiliki keberagaman dalam berbagai aspek seperti suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini tampak pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan agama untuk meneguhkan keyakinan akan kebenaran agama dan nilai-nilainya. Selain itu, pembinaan religius dapat dilakukan dengan pembinaan beribadah atau membiasakan kegiatan beribadah yang diwujud nyatakan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Penilaian religius juga dapat didukung dengan penghayatan nilai-nilai agama sejak dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat heterogen di Indonesia, maka perlu adanya pembinaan nilai religius. Upaya tersebut harus menjadi gerakan bersama yang terprogram dengan baik oleh pemerintah dan diimplementasikan secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat. Mulai dari lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, menuju kehidupan bangsa dan bernegara yang harmonis. Mustari mengemukakan bahwa ada 5 unsur yang dapat mengembangkan manusia menjadi masyarakat yang religius, yaitu 1. Keyakinan agama. Keyakinan agama adalah kepercayaan doktrin ketuhanan, seperti percaya terhadap adanya Tuhan, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Tanpa keimanan memang tidak akan tampak keberagaman. Keimanan yang abstrak tersebut perlu didukung oleh perilaku keagamaan yang bersifat praktis, yaitu ibadah. 2. Ibadah. Ibadah adalah cara melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan segala rangkaiannya. Ibadah itu dapat menjaga keimanan, memberikan garis pemisah antara manusia itu sendiri dengan jiwa yang mengajaknya pada kejahatan. Ibadah itu pula yang menimbulkan rasa cinta pada keluhuran,
gemar mengerjakan akhlak yang mulia dan amal perbuatan yang baik dan suci. 3. Pengetahuan agama adalah pengetahuan tentang ajaran agama meliputi berbagai segi dalam suatu agama. Misalnya pengetahuan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Pengetahuan agama pun berupa pengetahuan tentang sejarah Nabi, peninggalan, cita-cita yang menjadi penutan dan teladan umat. 4. Pengalaman agama adalah perasaan yang dialami orang beragama seperti rasa tentram, tenang, bahagia, syukur, patuh, takut, taat, menyesal, bertobat, dan lain sebagainya. Pengalaman keagamaan ini terkadang cukup mendalam dalam pribadi seseorang. Yang kelima, aktualisasi dari doktrin agama yang dihayati seseorang yang berupa sikap, ucapan, dan perilaku atau tindakan. Dengan demikian, hal ini bersifat agregasi atau penjumlahan dari unsur lain. Walaupun demikian, seringkali pengetahuan beragama tidak berkonsekuensi pada perilaku keagamaan. 2. Implementasi nilai religius Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut contoh implementasi nilai religius Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara. 1. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama ketuhanan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai ketentuan hukum yang telah diberlakukan. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Dan 6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Dalam buku Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, karya Sutaryo dan kawan-kawan, nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan dan kebebasan untuk memeluk agama, kemudian menghormati kemerdekaan beragama. Tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Menurut pandang Bung Hatta, inti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Masing-masing golongan memahami arti ketuhanan yang Maha Esa menurut paham agamanya. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargai, maka tidak bisa dicapai suatu susunan dunia, semuanya manusia dengan segala keadaannya di hadapan Tuhan, dipandang sama sebagai makhluk Tuhan. Nah, kesimpulannya, nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia, tidak beda jauh berbeda dengan nilai lainnya, seperti kebudayaan dan aspek sosial. Selain itu, nilai religius juga erat hubungannya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi manusia. Kehidupan akhirat inilah yang membedakan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai religius Pancasila tidak hanya terdapat pada sila pertama. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan bagaimana seorang masyarakat berlaku baik terhadap Sang Pencipta yang mengimplementasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena tiap-tiap agama pasti mendambakan kehidupan yang damai, baik dalam kehidupan antar manusia dengan Tuhan maupun manusia antar manusia. Dan nilai religius ini
hendak dijadikan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sekaligus menjadi nilai lokalitas bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasikan dalam tata kelola pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.